Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, semoga Allah merahmati para ulama, semoga Allah merahmati umat Islam dimanapun berada. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau rahimahullah menyampaikan, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, tidaklah ada sebuah hari di mana hamba-hamba Allah itu memasuki waktu pagi di hari itu, kecuali ada dua malaikat yang turun, yanzilan, turun. Jadi tidak ada satu hari pun di mana kita masuk waktu pagi kecuali di waktu pagi itu malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, jadi ada dua malaikat turun. Salah satunya ia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak ganti. Jadi berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Lalu malaikat yang kedua, yaqulul akhar, berkata malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kehancuran, kebangkrutan kepada orang yang menahan hartanya sehingga dia tidak berinfak. Jadi Nabi kita SAW mengatakan, ma min yaumin, tidak ada satupun hari ketika hamba masuk waktu subuh kecuali dua malaikat turun. Setiap hari loh ini, dua malaikat turun. Kata para ulama fikih kita bahwa ma min yaumin, yaum di sini nakirah, menunjukkan umum, bukan di hari-hari tertentu saja, tapi umum. Ma min yaumin, kita lihat ma min yaumin pakai kasratain, nggak pakai alif lam. Dalam bahasa Arab namanya nakirah. Itu menunjukkan bahwa ini bukan di hari-hari tertentu, tapi ini memberikan pesan umum. Di sebuah hari atau di sebuah pagi, ketika seorang hamba masuk di waktu pagi, kecuali dua malaikat itu turun. Dua malaikat itu turun. Setiap pagi demikian. Lalu salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya dan tidak berinfak. Tidak berinfak. Hadis yang sederhana, simpel, tapi kembali mengandung syarat akan makna. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang pertama yang harus kita renungkan adalah bahwa ini adalah aktivitas malaikat atau dua malaikat itu setiap hari, setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan dan harus kita imani, Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini dijelaskan sebagian para ulama memberikan pesan bahwa malaikat itu berdoa. Mereka akan mendoakan orang yang berinfak agar mendapatkan ganti, dan mereka akan mendoakan orang yang pelit dan tidak berinfak dengan doa kehancuran. Dan dijelaskan sebagian ulama bahwa doa mereka mustajab, dikabulkan oleh Allah.
Jadi doa dua malaikat ini mustajab, diijabah. Mustajab itu artinya dikabulkan, dipenuhi. Kenapa? Salah satu argumentasi ulama, kalau tidak diijabah maka hadis ini sia-sia. Ya kalau nggak diijabah ngapain disebutkan ini? Wujuduhu ka'adamihi, kata. Adanya info ini seperti nggak ada. Oh, nggak ada hasilnya. Jadi keberadaannya seperti nggak ada, dan itu nggak mungkin. Jadi Nabi SAW menyampaikan hal gaib ini sebagai sebuah pesan bahwa doa malaikat itu mustajab. Ya nggak sih? Kalau kamu berinfak, malaikat akan doakan kamu loh agar kamu dapat ganti. Yang benar. Iya benar. Tapi doanya nggak diterima. Ya kan sama aja. Ya ngapain aku berinfak? Nanti orang berpikir demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, doa mereka diijabah. Apalagi mereka adalah hamba-hamba Allah yang nggak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Mereka tuh nggak pernah bermaksiat dan selalu nurut terhadap perintah-perintah Allah. Jadi doanya sangat kuat hadirin. Dari hamba yang nggak pernah berdosa, nggak pernah bermaksiat. Jadi doa mereka diijabah. Doa mereka diijabah. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan, bahwa ulama menjelaskan bahwa ketika malaikat mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, itu seperti surat Saba yang kita bahas sebelumnya. Ayat berapa? 39. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh, yang kita bahas di bab ini, ayat yang ketiga setelah Al-Baqarah 233, lalu At-Talaq ayat 7, lalu kan Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Nah itu udah jelas deh. Jadi ini semakin udah kuat. Allah jelaskan Allah pasti ganti. Lalu Nabi SAW juga jelaskan malaikat doakan Anda. Udah clear, udah diganti sama Allah. Diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada keraguan lagi. Makanya Nabi SAW bersabda, mana kasat shadaqatun min mal, sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Allah pasti ganti. Jadi orang yang memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga, orang yang bersedekah, orang yang berinfak sunnah, semuanya Allah akan ganti. Ini menunjukkan bahwa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak bukan sebatas beban yang memberatkan, bukan. Karena Allah pasti ganti. Jadi memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, memberikan nafkah kepada keluarga, itu sejatinya kunci rizki juga di waktu yang sama. Jadi kita ngambil rizki buat mereka, atau kita cari rizki untuk mereka, di waktu yang sama pas kita kasih mereka, itu kunci rizki berikutnya diganti sama Allah. Dan Allah gantikan gak tanggung-tanggung, hadirin sekalian Allah muliakan. Manusia yang baik hati dan tidak sombong aja gitu, kata orang, itu kalau ganti ditambahin sama mereka. Tadi gue pakai duit lo berapa sih? 967.300 rupiah gitu. Ini orang kaya nih, kira-kira dikasih domino segitu enggak? Ya minimum kan 1 juta, nggak 1 juta. Nggak ada kembaliannya bro. Ya udah ambil aja, diganti. Makasih banyak ya udah pakai. Itu minimum. Ya masa Allah ganti sama, hadirin. Kan demikian lah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 261?
mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, di jalan-jalan ketaatan. Jadi perumpamanya kayak apa sih? Ini Allah katakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti apa hadirin? Seperti habbah, seperti benih atau biji-bijian. Ambatat sab'a sanabil, lalu ditumbuhkan, tumbuh 7 sanabil. Lalu dari 7 itu masing-masing punya 100 bulir dan biji lagi. Totalnya berapa? 700 kali lipat. 700 kali lipat. 700 totalnya. Ya itu kayak gitu. Anda berinfak dikasih 700. Berhenti sampai di sana. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan lagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan orang yang Allah kehendaki. Kata para sebagian ulama, bisa lebih dari 700 kali lipat, tergantung keikhlasan orang. Karena orang ikhlas itu ternyata kualitas ikhlasnya beda-beda. Semakin tinggi keikhlasan, semakin dilipat gandakan gantinya. Gitu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. Jadi Allah nggak ganti sama hadirin. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, ini perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti bulir, seperti biji. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi rugi nih kita kalau tidak berinfak atau tidak memberikan nafkah. Kalau kita nggak memberikan nafkah, itu kerugian besar. Jadi Allah nggak kasih pelipat gandaan. Dan ini janji Allah dan sabda Nabi SAW tentang malaikat yang senantiasa mendoakan setiap pagi. Itu hadirin. Jadi nggak dapat nih kita kalau nggak memberikan nafkah. Allahumma anfiq, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ini pelajaran besar. Setiap pagi kita dapat doa malaikat, dan doa malaikat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa malaikat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah janjikan dalam surat Saba ayat 39. Pelajaran yang berikutnya. Hadirin Allah muliakan, sebaliknya orang yang tidak berinfak didoakan kebangkrutan dan kehancuran oleh malaikat. Nah, ini perlu kita dudukkan. Apa maksudnya? Apakah setiap kita tidak berinfak di sebuah hari maka kita dapat doa ini? Didoakan kehancuran, didoakan kebangkrutan. Dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan oleh Al-Qurtubi, Abul Abbas dalam kitabnya Al-Mufhim. Mari kita simak. Kata beliau dan para ulama, yang dimaksud menahan di dalam doa kehancuran ini yakni al-mumsik anin nafaqatil wajibat, orang yang menahan hartanya sehingga tidak memberikan nafkah-nafkah yang wajib. Nah, itu infak-infak yang wajib seperti nafkah.
ammal mumsik 'anil mandubat faqad la yastahiq hadzal du'a. Adapun orang yang tidak berinfak atau bersedekah dengan infak dan sedekah yang sunnah, maka tidak secara mutlak kena doa ini, atau semoga nggak kena doa ini, kecuali, kata beliau dan para ulama, illa an yaglib alaihil bukhlu biha, kecuali jika orang itu nggak berinfak sunnah karena didominasi dan dikuasai oleh sifat pelit. Itu kena, kata para ulama, doa ini. Kenapa demikian? Karena orang nggak berinfak dengan infak sunnah, apalagi tiap hari, itu banyak yang bukan karena pelit, ada yang karena nggak mampu. Ada nggak? Ada. Untuk istri anak-anaknya aja susah gitu, jadi dia nggak mampu kasih, yang lain nggak mampu. Atau nah ini sering kita nih lupa gitu, karena tiap hari kan lupa kita tuh. Tapi pelit enggak, buktinya Abi pas ingat nyesel, ya Allah belum infak lagi hari ini gitu, ya Allah udah 3 hari belum infak. Gak pelit, langsung begitu ingat kasih atau transfer atau apapun. Tapi kalau kita tidak kasih nafkah wajib, kena hadits ini, diberikan kehancuran, didoakan kehancuran dan didoakan kebangkrutan. Tapi kalau nggak kasih sedekah sunnah, kemungkinan besar nggak kena. Faqat la yastahiq, enggak. Tapi bisa aja kena kalau diri kita dikuasai oleh sifat pelit. Itu poin, ini penting nih hadirin, karena kita perlu tahu ini maksudnya apa semua yang nggak berinfak di hari itu didoakan kehancuran. Oh ternyata diperinci, kata para ulama. Lalu poin yang berikutnya, apa yang dimaksud talafa dalam hadits ini? Apa yang dimaksud kehancuran atau kebangkrutan dalam doa ini? Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, salah satu ulama Syafi'i, dalam Fathul Bari. Talaf di sini atau hancur di sini itu bisa bermakna atau bisa tertuju pada hancurnya harta dia, bangkrutnya harta dia, atau hancurnya jiwa dia. Jadi Allah hancurkan jiwanya, Allah bangkrutkan jiwanya. Jadi bisa dia jadi miskin secara finansial, jadi fakir, udah dihancurkan karena nggak pernah berinfak. Itu lihat. Atau Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan jiwanya, jadi jiwa kerdil, jiwanya nggak lapang, gampang baper, gampang emosi, gampang marah-marah, kan jiwanya miskin, kerdil, nggak lapang jiwanya. Bayangkan. Jadi ini bisa ini sebuah pelajaran mahal. Kalau kita nggak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, itu bisa jadi kita bangkrut secara finansial, atau jiwa kita kerdil. Makanya kan kita udah bahas, kita kalau nggak kasih nafkah ke istri dan anak-anak, atau nggak kasih nafkah keluarga, itu akan pengaruhnya tuh kemana-mana. Kenapa? Karena jiwa kita dikerdilkan sama Allah. Jiwa kita dibuat sesek. Jiwa kita dibangkrutkan. Kita nggak punya jiwa yang kaya gitu. Jiwa besar, nggak dikasih jiwa besar sama Allah. Nggak dikasih jiwa yang lapang. Nah, seseorang yang jiwanya kerdil, jiwanya sempit, jiwanya miskin gitu, ketika berbenturan dengan masalah-masalah rumah tangga dan keluarga, kira-kira apa yang terjadi? Oh, berantakan hadirin, baperan, marah-marah. Tapi kalau Allah kasih kita jiwa besar,
Allah kasih kita jiwa yang lapang, maka kita akan menghadapi masalah-masalah itu dengan nyaman. Makanya itu salah satu faktor, hadirin. Coba kita lihat deh, orang baik laki-laki maupun wanita yang Allah takdirkan menjadi tulang punggung keluarga, itu biasanya punya jiwa besar gitu. Asal dia kembalikan kepada Allah, dia jalanin itu. Suami istri gitu, istrinya nggak dinafkahi sama suaminya sehingga istrinya harus take over, bahkan istrinya menafkahi suaminya. Dan lihat deh, wanita kayak gitu itu biasanya punya jiwa besar, walaupun tetap itu nggak, itu salah, tapi salahnya kan bukan dari sisi wanitanya, salahnya dari sisi suaminya. Atau suaminya wafat, akhirnya istrinya harus jadi single parent, akhirnya dia tulang punggung, dia hidup anak-anaknya. Lihat ya, wanita seperti itu biasa punya jiwa besar, karena Allah lapangkan ini jiwanya, Allah nggak sempitkan. Dan sebaliknya, kalau kita nggak memberikan nafkah, misalnya suami nggak kasih nafkah, lihat, gampang baperan, walaupun laki-laki, gampang tersinggungan, nggak bisa ngadepin masalah, atau suka menghindar dari masalah, atau cuci tangan kalau ada masalah, atau melemparkan kesalahan ke orang lain. Ya karena jiwanya kerdil. Kenapa? Karena dia nggak kasih nafkah, maka disempitkan jiwanya sama Allah, walaupun dia kaya raya. Jadi bukan langsung dimiskinkan secara uang, bisa jadi uangnya tetap banyak, tapi Allah sempitkan secara jiwa, dan itu lebih fatal, hadirin, lebih fatal. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijak, ahkamul hakimin, khususnya misalnya kepada itu tadi, istri yang tidak dinafkahi atau anak yang tidak dinafkahi. Selama mereka jangan mengeluh lah. Anak kalau dari kecil atau dari ini dia jadi tulang punggung, atau dia jadi anak paling tua, dia punya adik-adik, dia yang banting tulang untuk ngurus yang lain, menggantikan peran orang tuanya atau membackup atau mensupport. Coba lihat orang-orang kayak gitu, secara umum mereka punya jiwa besar, asal ridho terhadap takdir Allah gitu. Jangan ngedumel, kok aku yang dikorbankan sih gitu loh. Itu nggak dapat poin. Tapi kalau dia, wah, itu luar biasa, hadirin. Jadi bahaya ini kalau kita nggak kasih nafkah wajib, nih bahaya buat kita, karena kita didoakan oleh malaikat, ya Allah berikanlah kehancuran, bisa jadi sisi harta atau dari sisi jiwa. Makanya mumpung belum terlambat, kalau kita selama ini meremehkan hal ini, maka saatnya untuk